Nah, dari metode itu timbullah kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya saya sebutkan satu-satu saja ya. Kelebihannya yaitu memberikan siswa kebiasaan untuk giat belajar. Nah, kelemahannya yaitu tidak jarang ditemukan pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa yang ini kembar dengan siswa yang satu, atau bahkan yang lainnya lagi. Seperti itu. Jadi hampir pekerjaan semua sama. Nah, itu menjadi kelemahan. Yo, what's up bro, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, rezekinya lancar, dan yang paling penting sih kesehatan, supaya dalam beraktivitas kita enjoy deh gitu. Nah, jadi sebelumnya saya minta maaf ketika nantinya video ini berlangsung dan banyak suara macam-macam. Ya, saya mohon maaf karena saya lagi di tempat umum, bukan tempat umum sih, tempat yang terbuka. Nah, oh iya, jadi sudah 1 minggu kurang lebih saya tidak upload video karena ya persiapan untuk ujian, dan sekarang ini ujian sedang sebentar berlangsung. Bukan sekarang, intinya 1 minggu ke depan ini berlangsung ujiannya. Tapi karena sekarang tanggal 1 Juni itu tanggal merah, jadi libur, sehingga saya menyempatkan untuk membuat video lah. Videonya kurang lebih 3-4 menit lagi gitu. Nah, aja buat yang baru gabung atau baru lihat channel ini, silahkan klik subscribe di bawah warna merah, sebelah kanan ada lonceng. Kalian klik loncengnya supaya ketika ada video upload saya kalian dapat notifikasinya. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu metode pemberian tugas dan resitasi. Nah, jadi metode pemberian tugas atau metode resitasi ini atau penugasan itu merupakan metode penyajian bahan yang dimana guru itu memberikan tugas tertentu kepada siswa agar ada yang namanya kegiatan belajar. Jadi guru memberikan tugas kepada siswa sehingga timbullah kegiatan belajar. Karena ada tugas maka mereka belajar. Begitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode resitasi ini merupakan metode penugasan yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk dikerjakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang telah mereka kerjakan, jawabannya itu dapat mereka pertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, jadi tugas yang diberikan oleh guru itu dapat memperdalam materi pelajaran dan juga dapat mengevaluasi materi yang telah dipelajari, sehingga siswa terangsang untuk belajar aktif. Poinnya itu. Ya, baik secara individu maupun kelompok. Jadi ketika diberikan pekerjaan, kerjakan tugas itu baik secara individu ataupun kelompok, itu terserah lagi dari gurunya mau memberikan tugas seperti apa. Intinya di sini bahwa ada yang namanya timbul kegiatan belajar, proses belajar. Nah, tentu dari metode resitasi ini ada yang namanya keunggulan dan kelemahan. Nah, kita masuk kepada yang keunggulannya dulu. Nah, keunggulan yang pertama itu sangat baik untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif. Nah, yang kedua, siswa mampu mempertanggungjawabkan atau harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan atau tugas yang telah diberikan. Sehingga tugas itu atau jawaban yang mereka kerjakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu melatih tanggung jawab kepada siswa, sehingga mereka punya tanggung jawab walaupun kecil untuk mengerjakan tugas tertentu yang diberikan oleh. Nah, yang ketiga yaitu memberikan kebiasaan kepada siswa untuk giat belajar. Jadi ketika ada tugas diberikan, otomatis ada kebiasaan tertentu yang diperoleh, yaitu belajar. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu memberikan tugas siswa untuk sifat yang praktis. Nah, mari kita masuk kepada kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode pemberian tugas dan resitasi. Nah, yang pertama kelemahannya yaitu tidak jarang ditemukan tugas yang diberikan kepada siswa itu kembar dengan orang lain atau sama dengan siswa-siswa lainnya. Intinya begini, dia itu memindahkan jawaban dari temannya sendiri. Katakanlah di buku temannya, dia paste di bukunya. Itu tidak jarang ditemukan. Bahkan dia menyentuh dari orang lain. Jadi tugas yang diberikan itu bukan hasil pure dari pekerjaannya sendiri, tapi diambil dari orang lain. Nah, yang kedua kelemahannya yaitu
setiap individu otomatis berbeda cara menangkap pekerjaan yang diberikan. Ada siswa yang suka dengan penugasan yang diberikan, ada juga sebagian siswa yang tidak suka. Jadi sebetulnya ini terkait dengan individu-individu aja sih. Kalau diberikan tugas itu ada dua pandangan biasanya, siswa yang suka dan siswa yang tidak suka. Itu aja yang menjadi kelemahannya. Sehingga ya cara guru saja yang bagaimana agar supaya siswa bisa memahami atau menerima tugas itu dengan baik dan bisa dikerjakan dengan baik juga. Kira begitulah. Intinya di sini poin kedua yaitu tergantung dari individunya sendiri. Nah, yang ketiga itu terkait dengan yang poin 2 tadi. Ketika satu individu yang tidak suka dengan pemberian tugas itu, maka akan mempengaruhi mental siswa tersebut. Jadi ini berkaitan dengan poin 2 tadi. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan pemberian tugas yang diberikan oleh guru itu, kan tadi ada dua tuh, ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi yang tidak suka ini ketika tidak betul-betul sangat risih dengan tugas itu, maka mentalnya terpengaruh. Nah, itu menjadi kelemahan daripada metode pemberian tugas dan resitasi. Nah, kira-kira itulah kurang lebih. Jadi ada kelemahan dan ada kelebihannya. Nah, kalau saya mau ringkas dari awal tadi, yaitu metode resitasi ini merupakan metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu kepada siswa sehingga timbullah kegiatan belajar. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa metode resitasi ini yaitu metode yang diberikan oleh guru kepada siswa sehingga siswa mengerjakan tugasnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dikerjakan sekaligus dipertanggungjawabkan apa yang dikerjakan itu. Gitu. Nah dari metode itu timbullah kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya saya sebutkan satu-satu saja ya. Kelebihannya yaitu memberikan siswa kebiasaan untuk giat belajar. Nah, kelemahannya yaitu tidak jarang ditemukan pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa yang ini kembar dengan siswa yang satu atau bahkan yang lainnya lagi. Seperti itu. Jadi hampir pekerjaan semua sama. Nah, itu menjadi kelemahan. Nah, jadi kira-kira seperti itulah pembahasan kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan semua dapat kita pahami. Tidak hanya kita, biasa kan begini, kita melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu. Nah, jadi sebetulnya tujuan saya untuk membuat video seperti ini itu untuk kita tahulah apa yang kita lakukan untuk di bidang ini ya, jangan disebar-sebar lain atau jangan dikaitkan dengan yang lain, maksudnya begitu. Untuk di bidang ini sendiri, yang apa yang saya jelaskan di sini, begitu. Jadi ketika kita diberikan penugasan oleh guru itu namanya resitasi ya. Resitasi itu sama dengan penugasan. Itu nama lainnya ya, menambah kosakata lah. Dari penugasan kita bisa tahu resitasi. Kira-kira begitulah kurang lebihnya. Jadi jika ada yang ingin tambahkan terkait dengan video tadi, boleh di kolom komentar. Dan ketika video ini kalian suka, jangan lupa like. Apabila bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Oke, mungkin itu aja. Sehat selalu untuk kalian semua. Semoga ujiannya lancar. See you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop